Jadi, hari ini kita mau bahas-bahas tentang sponsornya Rio Haryanto dan Sean Gelael. Kenapa Sean udah pakai mobil paling cepat, tapi cuma pernah masuk podium 2 kali dan sponsornya banyak banget. Tapi Rio yang pakai mobil midfield dapat back podium, sponsornya malah dikit. Seperti yang kita ketahui, sponsor utama Sean Gelael itu KFC Indonesia yang memiliki moto Jagonya Ayam. Dan bos KFC Indonesia itu bapaknya sendiri, bernama Ricardo Gelael. Mungkin yang KFC nggak usah ditanya lagi ya, tapi Pepsi, BNI, Indofood, sama Dana kan bukan punya keluarganya. Iya, mungkin di antara merek-merek itu hanya Pertamina dan BNI yang benar-benar niat mensponsori Sean. Pepsi ada di mobilnya karena KFC sempat bekerjasama dengan Indofood untuk memasukkan Pepsi di KFC sampai tahun 2019. Tepatnya karena kontrak Pepsi dengan Indofood sudah putus. Dan karena itu juga logo Indofood hilang dari mobil Sean. Dan karena sekarang kalian bisa lihat logo Coca-Cola di mobil Sean, itu juga kenapa kalau kalian ke KFC udah nggak bisa milih minuman Pepsi, Pepsi Blue, 7 Up, dan lain-lain. Siapa yang kangen Pepsi? Ya, Itu produk Israel. Kalau PT Dana itu terlihat ingin mencoba sponsori market besar, tapi setelah melihat performa Sean yang kurang baik di tahun 2019, mereka keluar dari cat mobil Sean setelah 2 tahun. Kalau Rio Haryanto sebenarnya bukan sponsor yang sedikit, tapi sponsor F1 yang sedikit. Karena Rio di F1 cuma punya Pertamina dan Kiki. Tapi di Formula 2, Rio sempat disponsori oleh Telkomsel, sampai saat Garuda juga pernah mensponsori Rio. Tapi kenapa para sponsor itu menghilang pas Rio sampai di F1? Sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau sponsor Rio dan Sean itu ditukar. Rio akan sukses di F1. Karena seberapa banyaknya sponsor Sean di Formula 2, itu hanya mengumpulkan sekitar 500 ribu euro atau sekitar 8 miliar rupiah. Sedangkan Rio harus membayar 30 kalinya bayaran Sean ke Prema. Rio harus membayar Manor Racing sebesar 50 juta euro. Mungkin itu sebabnya Telkomsel dan Garuda tidak ingin melanjut mendukung Rio. Banyak juga yang bilang kalau Rio dapat tawaran dari tim Sauber, tapi tawaran yang diberikan Sauber ke Rio juga mengharuskan Rio untuk membayar timnya atau menjadi pay driver yang diperkirakan harus membayar 14 juta euro sampai 20 juta euro. Tapi pada saat itu Rio tidak punya sponsor baru dan karena itu Rio tidak bisa memastikan sanggup melunaskan kursinya di Sauber. Mungkin kesempatan terakhir Rio Haryanto kembali ke F1 jika Force India di tahun 2018 atau Williams di tahun 2020 dibeli orang Indonesia. Tapi seperti 2009, Ross Brown bisa membeli Honda Racing hanya dengan 1 pound. Force India terjual seharga 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah dan Williams terjual seharga 150 juta euro atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Kalau Sean Gelael sudah dapat super license-nya, tapi tidak ada tim yang menawarkan kontrak, mungkin Ricardo Gelael mampu membeli tim yang sedang krisis seperti Haas. Karena net worth Ricardo Gelael tercatat sebesar 350 juta dolar di tahun 2013. Tapi apakah Ricardo Gelael mau meresikokan triliunan rupiah? Kalau kita bayangin, menukar posisinya Rio Haryanto dengan Sean Gelael, mungkin Rio masih bisa lanjut balapan bersama Manor sampai akhir musim. Manor tidak bangkrut karena Rio tidak ada hutang. Jika Manor memang bangkrut, walaupun Rio sudah melunasi, Rio bisa lanjut balapan dengan Sauber atau Renault. Mungkin kalau Rio di Sauber, kesempatannya kecil untuk bisa lanjut balapan di tahun 2018. Karena Sauber tidak butuh pay driver sejak Alfa Romeo membeli Sauber di tahun 2018. Jika Rio Haryanto balapan bersama Renault di tahun 2017, Rio harus bisa mengalahkan rekan timnya agar bisa lanjut di tahun 2018 karena Renault memiliki junior driver yang berbakat di tahun 2017. Ada juga yang bertanya, apakah benar Petronas pindah mensponsori Rio Haryanto untuk lanjut di tahun 2017? Jawabannya mungkin, karena manajer Rio Haryanto, Pierce Anisat mengatakan ada beberapa sponsor dari luar Indonesia yang minat membiayai Rio Haryanto, salah satunya dari Malaysia. Tapi Pierce Anisat tidak memberikan info detail tentang siapa yang minat mensponsorinya, walaupun banyak yang mengatakan Petronas adalah bensin yang mensuplai Manor saat dikendari Rio. Sebenarnya Petronas baru masuk Manor saat Rio menjadi driver cadangan karena pembalap pengganti Rio adalah Esteban Ocon yang pada saat itu menjadi Mercedes Junior Driver bersama Pascal Wehrlein. Karena Manor memakai mesin Mercedes dan balapan dengan pembalap Mercedes, Manor memilih Petronas untuk lanjut menyelesaikan musim setelah logo Pertamina dicabut dari mobil MRT05. Itulah sebabnya kalau kita cari MRT05 di Wikipedia bakal dikasih tahu kalau pemasok oli dan bensinnya bukan Pertamina tapi Petronas. Ya, mungkin emang belum saatnya Indonesia memiliki pembalap yang mampu bertarung di F1 sekarang. Tapi ada juga kemungkinan Sean Gelael mampu memperbaiki karir Formula 2-nya setelah 5 tahun di Formula 2. Jadi sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye.